Hai halo, ketemu lagi di Ngobras, ngobrol asik soal seni bersama Iin. Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab COVID-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu juga, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 ini di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya di sektor kesehatan. Sektor ekonomi mengalami dampak serius. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Pandemi COVID-19 membawa dampak kepada perekonomian dan pasar modal, baik secara global maupun di dalam negeri. Beberapa negara mengalami kontraksi yang sangat dalam, demikian pun di Indonesia, sehingga perlu adanya pengambilan kebijakan oleh negara di masa krisis ini. Kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik. Program pemulihan ekonomi nasional ini merupakan salah satu rangkaian untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Pemulihan ekonomi nasional ini juga sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap ekonomi, seperti kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah, yaitu kebijakan insentif pengurangan pajak hingga 300%, yang biasa dikenal sebagai Super Deduction Tax. Ini berpotensi memajukan banyak sektor di Indonesia, termasuk seni budaya. Walaupun masih terbatas baru di bidang seni lukis dan patung, animasi, batik, keramik, juga tata busana. Sebagai seorang pekerja seni, apa peran saya dalam pemulihan ekonomi nasional? Walaupun seni juga berdampak akibat pandemi ini, karena banyak proyek kesenian yang bukan hanya ditunda, tapi juga dibatalkan, yang berimbas pada pemasukan. Namun, jika kita tidak bersama-sama mendorong dalam pemulihan ekonomi ini, berarti semakin banyak orang-orang yang akan benar-benar terpuruk dan semakin kesulitan. Digital menjadi sebuah panggung baru bagi seniman seperti saya saat ini. Sekalipun di masa pandemik, kreativitas dan proses kesenian tetap harus berjalan pula. Mulai dari diskusi, workshop, sampai pertunjukan. Saat ini semuanya beralih ke platform digital. Pasti butuh kuota. Kalau biasanya isi pulsa via mobile banking atau e-commerce, sekarang isi pulsanya di counter-counter pulsa pinggir jalan. Atau ada teman yang jualan pulsa, nah dukung usahanya. Untuk kelompok kesenian yang sudah bisa berkumpul menjalankan proyek-proyeknya, pasti ada budgeting konsumsi. Bisa beli kebutuhan atau bahan-bahannya di warung dekat rumah. Ini akan menyelamatkan para pedagang, karena dagangannya masih laku terjual. Mereka bisa kembali memutar penghasilannya sebagai modal. Lebih efisien dan tidak memakan waktu. Atau bisa juga beli makanan online. Banyak tempat jualan makanan online yang sepi pembeli akibat di beberapa wilayah masih memberlakukan PSBB ketat. Kita bantu mereka melariskan dagangannya. Gunakan ojek online untuk membeli pesanan. Jangan lupa kasih tip. Kita juga bisa bantu pemulihan ekonomi nasional dengan mendanai UMKM. Ada beberapa platform pendanaan online untuk kelangsungan bisnis UMKM di Indonesia, tentunya yang diawasi oleh OJK. Modalnya bisa dari 100 ribuan. Kenapa sih kita harus membantu UMKM? Karena UMKM adalah salah satu instrumen penting dalam rantai ekonomi di Indonesia. Saat ini ada loh platform digital yang memfasilitasi pengembangan potensi pelaku ekonomi lokal di Indonesia dari BUMN, yakni Pasar Digital UMKM. Terus, hanya UMKM saja yang didukung oleh BUMN. Bagaimana dengan industri kesenian? Ada produksi film negara atau PFN, satu-satunya di bidang perfilman yang dikelola oleh negara. Tentunya usaha-usaha negara melalui BUMN ini sesuai dengan core value-nya, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Seniman membantu seniman. Caranya,
bisa bantu support karya mereka secara finansial, seperti ikut workshop berbayar dari si seniman tersebut, atau nonton pertunjukan online-nya dengan membeli tiket atau apresiasi. Ada beberapa seniman yang melakukan pertunjukan online itu memberlakukan penjualan tiket. Ini biasanya kalau karyanya diputar di kiostik.com atau Zoom. Biasanya tiketnya udah dipatok dengan harga tertentu. Ada juga yang apresiasi saja, pertunjukannya live di Facebook atau Instagram, terus penonton bisa membayar seikhlasnya. Atau bisa membeli karya-karya para seniman. Ada beberapa seniman dan kreator yang menjual karya mereka di beberapa platform digital seperti Karya Karsa atau Sawaria dengan harga bervariatif, mulai dari 5 ribuan sampai 100 ribuan. Malah ada loh yang barter dengan buku, kopi, kaos, dan beberapa benda lainnya. Nah, gimana? Mudah bukan? Semua orang sedang berjuang saat ini. Semua orang berdampak dengan adanya pandemi ini. Tapi sebagai makhluk sosial, sudah sepatutnya kita semua saling membantu. Tidak hanya pemerintah yang harus turun tangan, tapi kita bisa sama-sama saling mengulurkan. Ini peran saya dalam pemulihan ekonomi nasional saat sekarang. Kalau kamu? Terima kasih sudah mendengarkan siaran podcast Ngobras, ngobrol asik soal seni bersama Iin. Sampai ketemu di episode berikutnya.